Realia Superstar Chapter 10, Onibuki Lantern, Promotion. Langit malam yang gelap di luar unit. Saat itu sudah lewat pukul 11 malam, dan ada kurang dari setengah jam tersisa sebelum siaran langsung titik nol acara itu. Belum selesai. Pemimpin, saya benar-benar tidak dapat menemukannya. Jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda harus menemukannya. Lihat jam berapa sekarang. Ya, kalau begitu, saya akan mencoba lagi, saya akan mencoba yang terbaik. Ada banyak orang yang bekerja lembur di area kantor, dan belasan orang sibuk memadamkan api. Jika Anda menggunakan idiom untuk menggambarkannya, itu akan menjadi panci besar bubur millet. Pemimpin, kata Tian Bin hati-hati. Zhao Guozu melambaikan tangannya, kamu pergi ke ruang siaran langsung dan tunggu. Li Si berlari kembali dari luar, masih tidak berhasil. Saya telah menanyakan sekitar selusin novel supernatural satu persatu. Hak cipta audionya telah dijual ke situs web atau stasiun radio lain. Saya juga menghubungi mereka untuk beberapa buku untuk radio BIH. Mereka menyiarkan bersama, tetapi mereka tidak setuju. Ada beberapa novel horor yang relatif biasa, tetapi sekarang waktunya terlalu ketat, orang tidak dapat dihubungi sama sekali, dan beberapa bahkan tidak memiliki informasi kontak. Zhao Guozu menyentuh lantai dan menamparkan meja, apakah ada buku yang hilang? Li Si dengan getir berkata, sekarang novel supernatural diminati dan pasar baru saja terbentuk, pada dasarnya hanya ada selusin karya dewasa, dan semua stasiun radio lokal utama menjarah. Seorang editor berkata, dalam kasus terburuk, kami hanya dapat menghentikan siaran untuk 1 atau 2 episode. Beli hak cipta 2 hari ini dan tunggu kontrak diselesaikan sebelum siaran ulang. Zhao Guozu berkata dengan kejam, program ini telah berjalan selama 5 tahun, dan tidak pernah dihentikan satu kali pun. Siapa yang bertanggung jawab atas penangguhan sekarang? Selain itu, iklan untuk program di atap gedung sebelumnya telah disiarkan. Frekuensi kami berlanjut di 3 saluran. 3 hari untuk mempromosikan novel baru, Late Night Ghost Story. Hari ini, siapa yang tidak tahu bahwa hal terpenting dari sebuah cerita novel adalah hari pertama? Meskipun semua orang tidak tahu buku apa yang akan disiarkan, tetapi dengan publisitas yang begitu luas, hari ini setidaknya 4 atau 5 kali lipat dari masa lalu penonton di atas semua menunggu sebelum siaran. Hentikan siaran. Silakan bicara. Acara hari ini harus disiarkan, atau jika tidak disiarkan, silakan tetap berhubungan. Saya tidak percaya dengan novel supernatural dan tidak bisa menandatanganinya. Karena mengira bahwa Calling the Soul adalah cerita hantu terpanas saat ini, tentu saja stasiun radio juga ingin memanfaatkan hawa panas untuk membuat publisitas, tetapi tidak pernah menyangka bahwa publisitas berskala besar ini sekarang telah menjadi garis hidup mereka. Tian Bin berbisik, jika sudah terlambat, maka... Zhao Guozu berteriak, jika kamu tidak bisa datang, kamu harus cepat. Kamu telah menyebabkan masalah, lap pantatmu. Tian Bin tidak berani mengatakan apapun, dahinya juga berkeringat. Dia sangat tertekan dan tidak bisa keluar dari amarah. Siapa yang tahu betapa kebetulan jika dia tidak tersandung tutup kotak makan siang, dia tidak akan menutup jendela pesan teks Wakil Presiden Li, dan dia tidak akan mengirim balasan yang salah jika dia tidak tertangkap. Jika rekan yang lewat dirobohkan, ia tidak bisa salah ketik nama. Jika lampu tidak meledak dan tidak dirobohkan oleh Li Si, ia tidak akan salah menekan tombol kirim. Tian Bin tidak pernah melakukan hal olong seperti itu dalam hidupnya, tetapi begitu banyak kebetulan yang datang bersamaan, Tian Bin juga merasa terlalu aneh. Sekarang pertunjukan menghadapi kecelakaan besar, Tian Bin mungkin masih menghadapi serangkaian hukuman. Dia tidak tahu bagaimana dia menyinggung Tuhan, jadi mempermainkannya seperti ini. Tian Bin memandang Zhang Ye seolah-olah dia telah bertemu hantu, dia tidak beruntung di mana-mana sejak dia bertengkar hebat dengan Zhang Ye. Sebelum nol. Ruang Live No. 5. Ini adalah ruang siaran langsung khusus untuk sastra dan seni, dengan peralatan lengkap. Zhang Ye dan seorang anggota staf masuk untuk main di bak peralatan. Pria itu mencoba headphone dan Zhang Ye mencoba suaranya. Ada 10 menit tersisa, dan siaran langsung telah memasuki hitungan mundur. Jika tidak ada otorisasi untuk novelnya, siaran langsung ini benar-benar tidak bisa dilakukan. Apa yang kalian bicarakan? Ini bukan acara bincang-bincang tentang orang tua. Ini adalah sesi cerita hantu. Semua orang menyalakan radio di malam hari untuk mendengarkan ini.
Tidak ada hal nyata yang baik. Di seberang ruang siaran langsung ada sepotong kaca transparan, dan ada ruang kedap suara di sana, yang biasanya menjadi tempat editor telepon. Setelah diatur, Zhang Ye lewat, dan Zhao Guozu, Tian Bin, dan yang lainnya masuk secara bergantian. Seorang asisten wanita mengingatkan, ada 3 menit lagi. Zhao Guozu berkata kepada Tian Bin, lanjutkan. Usus Tian Bin semuanya hijau, pemimpin, ini, bagaimana ini, saya tidak tahu apakah tidak ada cerita. Zhao Guozu juga menghadapi tekanan besar sekarang, dan mengaum, saya tidak tahu bahwa tidak ada cerita untuk diceritakan. Tapi apa yang harus saya lakukan sekarang? Katakan apa yang harus saya lakukan. Menunjuk ke ruang siaran langsung dan berkata, cepat dan mulai. Tunjukkan waktu ini 1 jam. Kamu juga harus membodohiku. Selama 1 jam, ini tidak bisa dibodohi. Tian Bin tidak bisa pergi. Rekan-rekan lain juga saling memandang, dan sekarang tidak ada yang bisa dilakukan. Asisten wanita melihat ke waktu, ada 1 menit tersisa, 59 detik. 58 detik. Wang Xiaomei adalah saudara perempuan dari stasiun sastra dan seni dan tulang punggung stasiun. Dia tetap berada di lokasi saat ini. Melihat Tian Bin bahkan tidak berani duduk, dia juga mengatakan pelajaran, cepat. Jika kamu bahkan tidak muncul ketika muncul, itu bukan hanya kecelakaan di udara. Pikirkanlah. Seorang pemimpin kecil dari sebuah stasiun sastra dan seni juga berkata, naiklah dulu dan bicarakan tentang itu. Tian Bin masih tidak bergerak, ekspresinya sangat buruk. Asisten wanita dengan cepat melaporkan waktu, ada 10 detik. 9 detik. Pada saat ini, Zhang Ye tiba-tiba mengertakkan gigi dan membuat keputusan, bukan. Anda tidak bisa melakukannya, saya bisa melakukannya. Bukankah Zheng Shu tidak ada di acara itu? Bukankah ini kesempatan untuk diriku sendiri? Tidak ada novel yang diotorisasi untuk mereka. Zhang Ye ingat bahwa beberapa novel perampokan makam dalam ingatannya belum ada di dunia ini. Meskipun saya tidak tahu apakah novel dunianya akan berhasil di dunia ini, setidaknya Anda bisa mencobanya. Dia mengambil napas dalam-dalam, wajahnya diluruskan, dan seluruh auranya berubah. Selama hitungan mundur ke asisten wanita, Zhang Ye melangkah ke ruang siaran langsung dalam 3 dan 2 langkah, duduk dengan 1 pantat, dan mendorong kendali. Tombol untuk volume dan headphone saya sendiri juga ada di kepala saya. Semua orang tercengang. Xiao Zhang, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu naik? Semua orang tidak mengerti apa yang akan dilakukan Zhang Ye. Tidak ada draft 1 kata dalam novel. Bagaimana Anda membuat pertunjukan? Bagaimana Anda menyiarkan? Apakah ada sesuatu untuk diraih? Hanya Tian Bin yang menghela nafas lega, tapi sedikit beruntung. 3 detik, 2 detik, 1 detik, siaran langsung dimulai. Pada titik ini, tidak ada yang bisa menangkap Zhang Ye dari dalam. Zhao Guozu dan banyak orang telah mengangkat leher mereka. Zhang Ye, seorang pendatang baru yang baru berada di sini selama beberapa hari, telah membuat kesalahan besar pada program frekuensi. Bagaimana dia bisa naik dan keluar dari pengepungan? Mungkin akan ada kesalahan yang lebih besar. Biarlah itu takdir, Zhao Guozu dan mereka semua menyerah. Zhang Ye tampak tenang, atau dengan sedikit kegembiraan, dan berkata dengan ringan, halo semuanya, ini adalah kolom cerita hantu larut malam. Saya DJ Zhang Ye hari ini. Novel terakhir mendapatkan pujian dari semua orang. Tirai, hari ini akan mengantarkan karya baru, Ghost Blowing Lantern. Hantu meniup lampu. Apa ini? Zhao Guozu dan yang lainnya menatap dengan takjub. Zhang Ye menyesuaikan nadanya dan berkata dengan suara yang dalam, perkenalan, perampokan makam bukanlah pesta makan malam, bukan keributan, tidak melukis atau menyulam. Tidak bisa begitu halus, begitu tenang dan lembut, begitu lembut, sopan dan hemat. Perampokan makam adalah sebuah teknik menghancurkan. Zhang Ye berkata tanpa ragu, semua perbuatan ini harus dimulai dari teknik rahasia Feng Shui 16 karakter Yin yang ditinggalkan oleh kakek saya. Paruh kedua buku itu secara paksa dirobek karena suatu alasan, hanya menyisakan volume pertama misteri Feng Shui. Buku tersebut menyatakan bahwa sebagian besar adalah untuk menafsirkan pola Feng Shui makam dan rahasia unik lainnya.
Teksnya sangat stabil dan nadanya stabil. Juga sangat stabil. Zhang Ye memilih novel ini karena pertama, Ghost Blowing Lantern tidak ada di dunia ini. Kedua, buku ini terlalu populer. Terlepas dari penjualan atau tanggapan, dunia Zhang Ye pada saat itu adalah salah satu yang terbaik, belum lagi membandingkannya dengan novel supernatural lainnya, tetapi jauh dari novel roman paling mainstream pada saat itu. Memimpin. Ketiga, karena ia pernah berlatih menelanjangi dan mengaji dalam jangka waktu tertentu, ia menggunakan buku ini, sehingga ia dapat melafalkan banyak isinya di depan buku sebagaimana adanya, sekalipun ada kesalahan dan kesalahan dalam ingatan. Banyak, tidak akan mempengaruhi plot.